Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Banglis. Kali ini di podcastnya Vokasi BBPP MPV BBL. Bersama saya Ica, kita akan bahas info mengenai pendidikan secara umum dan BBL secara khusus. Hari ini adalah episode yang sangat spesial. Kita akan berbincang dengan sosok inspiratif yang telah memimpin BBPP MPV BBL dan sebentar lagi akan memasuki masa purna tugas. Beliau bukan hanya pemimpin, tapi juga mentor, penggerak, dan inspirator bagi banyak insan pendidikan. Bersama beliau, BBPP MPV BBL berhasil meraih predikat ZIWBK pada tahun 2021 dan selanjutnya untuk tahun lalu di tahun 2025, BBPP MPV BBL berhasil meningkatkan prestasinya dengan raihan predikat ZIWBBM dari Kemenpan RB. Kita akan mendengar langsung perjalanan, pengalaman, serta harapan beliau ke depan. Kita sudah bersama Kepala BBPP MPV BBL, Bapak Dr. Andes Rasuki Lubis MPD. Assalamualaikum Bapak, selamat datang di studio podcast kita. Waalaikumsalam Mbak Ica, sehat-sehat. Alhamdulillah Pak, Bapak bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, sebelum nanti kita berbincang tentang masa purna tugas, boleh diceritakan sedikit Pak mengenai perjalanan Bapak sampai di titik ini Pak? Mungkin awal karir di BBL. Iya, panjang sebenarnya, tapi hal-hal terpenting kan saya ditugaskan ke BBL ini di awal tahun 2019 setelah saya menjabat sebagai pimpinan di LPMP Provinsi Sumatera Barat lebih kurang sedikit 4 tahun, kemudian dipindah ke sini untuk menggantikan Bapak almarhum Sopyan Azmirza. Secara perjalanan tentu banyak tantangan pasti, dan kita tahu bahwa antara LPMP dengan waktu itu namanya ini adalah P4TK adalah hal yang mempunyai karakter-karakter yang berbeda, dan untuk itu saya perlu mengutamakan bagaimana merangkul semua elemen yang ada dulu untuk bisa dibawa ke arah yang sama, kalau disebut orang sekarang yaitu dengan visi dan misi. Nah, itu yang kita mulai dan kita sandarkan kepada reformasi birokrasi yang berlangsung waktu itu. Semua lembaga instansi di lingkungan waktu itu Kemdikbudristek itu diarahkan untuk bisa mendapatkan ataupun bisa mencapai yang namanya zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Jadi kita mencoba membangun kebersamaan dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip ZIWBK tersebut. Dari sanalah kita mulai untuk menggerakkan roda kegiatan di lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang bangunan dan listrik ini. Itu dari titik awalnya. Ya. Seperti itu Mbak Ica. Ya. Jadi Pak, selama perjalanan panjang tersebut, momen apa yang paling berkesan bagi Bapak selama menjabat di BBL Pak? Banyak sebenarnya, tetapi kalau dikatakan momen apa yang paling berkesan, tentunya pertama ketika kita berhasil membawa teman-teman misalnya mengubah kebiasaan, misalnya dari tidak apel bisa ikut apel pagi, dari tidak istilahnya berpakaian seragam, kemudian ada pakaian seragam yang kita sepakati bersama-sama, kemudian dari segi pengelolaan lapangan kita, dari parkir yang tidak teratur, kita coba mensepakati secara bersama-sama dan akhirnya seperti yang kita lihat sekarang. Kemudian dari kebiasaan teman-teman, terutama yang bapak-bapak merokok di mana-mana, kemudian kita coba atur dengan menyiapkan tempat-tempat yang dispesifikkan untuk tempat merokok, dan alhamdulillah itu sudah sangat berubah saat sekarang ini. Nah, ini adalah perilaku yang monumental menurut saya yang bisa kita capai di lingkungan balai besar kita ini, dan orang luar sendiri tidak yakin akan bisa hal itu kita lakukan. Nah, ini adalah hal-hal mungkin kecil tapi pengaruhnya besar kepada hal-hal berikutnya. Nah,
di samping itu tentu capaian bersama itulah adanya kita berhasil memperoleh ZIWBK, itu adalah capaian bersama yang sangat monumental menurut saya. Karena boleh dibilang lembaga di luar Pulau Jawa yang berhasil mendapatkan ZIWBK itu langka, boleh kita katakan langka. Dan di antara yang langka itu termasuklah BBL kita ini satu di antaranya. Ya seperti itu Mbak Ica. Selanjutnya tadi kan kita bahas tentang capaian ya Pak, ataupun momen yang penting. Selanjutnya kalau boleh jujur nih Pak, tantangan terbesar yang pernah Bapak alami selama memimpin di BBL itu bagaimana Pak? Ya, tantangan terbesar itu pasti mengubah perilaku. Mengubah perilaku dari warga kita yang sudah terbiasa di zona nyaman, misalnya datang dengan waktu sesuka-sukanya saja begitu kan. Kemudian kita ajak tidak boleh telat dari waktu yang ditentukan, misalnya 7.30 dan seterusnya begitu. Lalu tentu tantangan yang seperti itu kita dukung dengan adanya alat-alat yang ataupun peralatan-peralatan yang bisa mendukung agar kita masuk ke sana, contohnya dengan adanya kamera, dengan adanya CCTV, dengan adanya jam yang menunjukkan waktu Anda sudah terlambat atau selamat Anda datang tepat waktu dan sebagainya. Kita buatkan itu agar semua karyawan ini tergerak hatinya bahwa saya seorang abdi negara harus patuh dan taat dengan aturan-aturan yang ada. Nah seperti itu tantangan luar biasanya. Jadi tetap tantangan luar biasa itu adalah bagaimana mengubah zona nyaman itu menjadi wilayah ekosistem yang baru yang sesuai dengan harapan ataupun tuntutan-tuntutan masyarakat pada saat sekarang. Nah, seperti itu. Iya, baik Pak. Selanjutnya selama menjabat tentu banyak perubahan yang sudah terjadi ya Pak. Dan apa hal yang paling membanggakan bagi Bapak Pak? Yang paling membanggakan itu ketika secara pribadi saya katakan, saya tidak memperlihatkan keluar yang kalau membanggakan itu ketika ada kesepakatan, ayo kita sama-sama mengubah ini dan masuk kita kepada suatu zona yang biasa kita sebut dengan zona integritas begitu kan. Nah bagi kita, saya yakin semua kita bangga ketika kita memperoleh ZIWBK, ketika kita memperoleh ZIWBBM yang kita akui, orang lain pun mengakui bahwa lembaga yang berhasil mendapatkan ZIWBBM itu pun langka sekali, bukan langka lagi, sedikit sekali begitu ya, dari sejumlah sekian ratus instansi yang ada di lingkungan Kemendikdasmen. Nah hanya 5 yang berhasil mendapatkan ZIWBBM, satu di antaranya kita. Kita tidak dapat melukiskan rasa haru dan rasa bangga untuk itu. Tapi juga kita paham betul ada tantangan luar biasa dengan kondisi itu yang harus dijawab oleh teman-teman nanti untuk masa-masa yang akan datang. Jadi ada kebanggaan luar biasa, sekaligus juga di situ lahir tantangan yang besar untuk dihadapi di masa yang akan datang. Seperti itu. Baik Pak. Selanjutnya bagaimana Bapak melihat perkembangan dunia pendidikan vokasi selama ini? Kalau kita bicara vokasi, lebih fokuslah misalnya SMK begitu ya. Karena vokasi itu ada ranah lain selain SMK seperti LKP dan Poli begitu ya. Nah, terutama di SMK kita bicara dari sudut pemerintah dulu. Kita akui betul bahwa memang saya melihat betul bagaimana pemerintah memberikan perhatian yang luar biasa kepada upaya-upaya memajukan pendidikan terutama di SMK. Kalau ada sekarang programnya yang namanya program revitalisasi dan program digitalisasi. Nah itu upaya mendukung bagaimana pemenuhan kualitas itu berjalan dengan baik. Nah begitu. Saya pribadi punya harapan yang sangat optimistik bahwa pendidikan SMK ini akan menjadi semakin bermutu, akan semakin berkualitas. Dengan perlakuan-perlakuan yang diberikan pada saat sekarang ini,
baik dari kita sebagai Balai Besar Pengembangan Penyuluhan Mutu Pendidikan Vokasi begitu pada saat sekarang ini kita melaksanakan diklat peningkatan kompetensi bagi guru-guru baik guru kejuruan maupun guru umum, yang dalam pelaksanaan diklat ini kita landaskan betul bagaimana agar tantangan-tantangan guru di lapangan dapat dijawab atau dapat kita bantu dengan diklat itu untuk mengatasinya. Jadi pada prinsipnya saya sangat optimis dengan pendidikan vokasi dalam tanda petik ini SMK. Mungkin mudah-mudahan ya 1 atau 2 tahun ke depan ini peningkatan kualitasnya akan semakin jelas begitu. Nah itu yang kita harapkan dengan pendidikan kita pada saat sekarang, dan kita yakin karena selain dari pihak pemerintah, pihak masyarakat sendiri pun selain mempunyai kepentingan, nampaknya juga kecenderungan perhatian masyarakat luar biasa terhadap pendidikan vokasi ini sekarang. Perkembangan sekolah-sekolah vokasi khususnya SMK ini pun luar biasa pada saat sekarang gitu. Jadi kita sangat optimis, tapi juga kita tetap sadar bahwa banyak tantangan yang masih harus diatasi di SMK ini. Mulai dari sudut kompetensi guru, bukan hanya kompetensi, dari jumlah guru juga, kemudian dari segi kurikulum, dan tentu juga dari sarpras yang ada di lingkungan SMA itu perlu terus dilakukan pembaharuan atau diupdate dan seterusnya. Nah begitu juga dengan kita di Balai Besar ini harus melakukan update terhadap peralatan-peralatan ataupun sarpras yang ada untuk mendukung terhadap peningkatan kompetensi guru-guru yang kita lakukan. Seperti itu. Mungkin link and match dengan industri juga ya Pak ya, salah satu juga. Iya betul, link and match dengan industri ini bagi kita dari Balai Besar Pengembangan Penyuluhan Mutu Pendidikan Vokasi bidang bangunan dan listrik ini menjadi sesuatu hal yang sangat krusial, penting, dan kita alhamdulillah setiap tahun kita berhasil membangun kemitraan, menjodohkan ataupun mendekatkan SMK dengan dunia usaha dan dunia industri yang ditandai dengan adanya penandatanganan seperti fakta kemitraan atau perjanjian kerjasama dan seterusnya. Tetapi bukan hanya lahirnya fakta perjanjian itu, yang kita harapkan ada action antara dunia usaha dan dunia industri dengan SMK kita. Nah ini di beberapa SMK, banyak SMK sekarang sudah ada banyak expert yang datang dari industri menjadi guru tamu di sekolah-sekolah kita. Bahkan sekarang ini sudah semakin banyak kita dapat info dari SMK yang punya kelas-kelas industri, dan juga kita sudah semakin banyak sekarang industri yang bisa bisa dijadikan oleh SMK untuk menjadi tempat praktek kerja lapangan bagi siswa-siswanya. Bahkan di beberapa industri pun sekarang ini ada menerima semacam guru-guru yang magang. Kalau kita sudah jelas pada saat sekarang ini diklat kita itu harus ada magangnya di dunia usaha dan dunia industri. Jadi bagi kita hubungan dengan dunia industri itu adalah sesuatu yang sangat krusial, terutama kita dalam melakukan peningkatan mutu guru di lingkungan pendidikan vokasi. Itu seperti itu. Ya, baik Pak. Sekarang kita balik lagi nih Pak ke mengenai kepemimpinan nih Pak. Selama Bapak memimpin nih pasti ada nilai atau prinsip yang selalu Bapak pegang. Kira-kira apa itu Pak? Pertama, selalu yang saya upayakan, saya selalu berupaya melatih diri saya untuk bisa mendengarkan lebih banyak begitu. Ya, artinya apa yang menjadi keluhan, menjadi keinginan atau ide-ide yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah lingkungan kita, saya berupaya untuk mendengarkannya, untuk menyerapnya, dan biasanya saya setelah itu akan mendiskusikan dengan beberapa orang, kemudian dilihat kemungkinannya untuk bisa istilahnya diimplementasikan atau diterapkan gitu ya. Nah itu yang pertama, dan
tentunya harus disertai dengan kesabaran. Ya, sabar ya Pak. Kalau tidak ada kesabarannya menghadapi orang yang sebanyak ini dengan berbagai karakter, pasti akan muncul benturan-benturan. Jadi selain kita mendengar, maka kita harus melakukannya dengan sabar. Karena kita banyak orang, artinya kecepatannya berbeda-beda, tidak bisa selalu kita paksa untuk lari dengan kecepatan yang sama begitu. Nah, di sanalah kita memang harus mau mendengarkan dengan sabar bagaimana keluhan, bagaimana tanggapan dan keinginan dan seterusnya begitu. Nah, ini salah satu bagi saya saya anggap modal paling utama bagi saya dua itu. Saya harus selalu berupaya mendengar dengan sabar apa-apa yang berkembang di tengah-tengah warga kita begitu. Seperti itu. Ya, baik Pak. Jadi Pak, apa pesan Bapak untuk kami generasi penerus di BBL Pak? Iya. Mungkin bagaimana cara menjaga semangat kami Pak? Bagaimana kami berinovasi, kerja tim, ataupun tentang keberlanjutan program di BBL Pak? Tentang ini boleh dikatakan pesan, walaupun bukan mungkin pesan begitu ya, tetapi saya ingin menyampaikan dulu pertama, tantangan nyata di hadapan Bapak dan Ibu, istilahnya dari waktu inilah ke depan begitu, akan ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Pertama, Balai Besar kita ini mungkin akan ada mengalami pergeseran fungsi, ataupun akan ada pergeseran struktur begitu. Itu yang pertama, tapi itu kan kita mengikuti. Nah, tantangan yang kedua yang harus disadari oleh teman-teman semuanya, bahwa dalam melaksanakan pekerjaan itu sekarang yang ada di lingkungan kita ini, apapun yang kita lakukan itu harus bisa kita pastikan ada dampaknya kepada sekolah, terutama kepada guru dan siswa. Nah, itu apapun kegiatan kita harus ada dampaknya itu, baik dia secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, itu tantangan. Jadi kita tidak boleh melakukan sembarang kegiatan, yang kegiatan itu pada akhirnya memang tidak bisa kita bertanggungjawabkan, istilahnya ada kaitannya dengan guru, dengan siswa atau dengan sekolah begitu. Nah, itu kemudian mengingatkan kepada teman-teman semuanya, istilah orang sekarang kan ada, jangan membenarkan yang biasa dilakukan, tetapi lakukanlah hal yang benar atau biasakanlah melakukan hal yang benar. Banyak mungkin kegiatan-kegiatan ataupun satu proses tertentu yang selama ini dilakukan, tahun kemarin kan begitunya kita lakukan, tahun kemarinnya kan seperti juga kita lakukan. Namun kalau diadu dengan aturan, tidak seperti itu. Tidak boleh menormalisasi ya Pak. Jadi kita tidak bisa mengatakan yang biasa itu dilakukan terus-menerus, padahal sebenarnya dia tidak tepat. Nah, harus berani keluar dari sana. Itu untuk semua teman-teman. Dan apapun itu ada aturannya. Apapun itu yang mau kita lakukan ada aturannya. Maka selalulah lihat aturan itu, pelajari aturan itu secara bersama-sama. Kemudian kepada teman-teman semuanya, yang paling penting kita harus mampu berkolaborasi dan bekerja sama. Tidak ada istilahnya di sini yang Superman, orang yang hebat, maka dialah yang hebat, dialah yang segalanya, tidak. Tapi yang ada itu adalah tim yang luar biasa atau super tim begitu ya. Nah, jadi selalulah berkolaborasi, bekerja sama dalam melakukan apapun. Jika ada hambatan, diskusikan. Mudah-mudahan teman lain bisa membantu menemukan solusi. Terbuka untuk hal-hal yang baru. Kemudian jangan istilahnya membangun lagi ego-ego sektoral. Jangan lagi seperti itu. Kita ini di sini satu. BBL itu satu. Ya, BBL itu satu. Orangnya banyak. Tapi sebenarnya tujuannya, pandangan orang kepada kita adalah satu. Jadi kolaborasi, bekerja sama, kemudian saling melengkapi dan
tetaplah mengacu kepada aturan, itulah yang akan membuat kita istilahnya sukses dan selamat ke depan seperti itu. Ya, itu kira-kira mungkin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan tentu saya ingin melihat BBL ini 1, 2, 3 tahun ke depan ini menjadi lebih luar biasa lagi dibandingkan pada tahun-tahun pada saat-saat kita sekarang. Amin Pak, insya Allah Pak. Nah, seperti itu. Pak, ini kita sekarang beralih ke masa purna tugas ya Pak. Ya. Ini memasuki masa purna tugas nih Pak, tentu menjadi momen yang penuh makna. Jadi sekarang apa sih yang Bapak rasakan untuk saat ini Pak? Saya katakan seperti ini, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Saya orangnya sebagai PNS sudah hampir habis masanya. Tidak bisa tidak, itu harus dilewati oleh kita semua. Akan ada waktu-waktunya. Nah, jadi oleh sebab itu kita harus ikhlas menerima itu. Itu yang pertama dulu. Sehingga dengan ikhlasnya itu kita tidak menjadi beban bagi kita. Artinya kita rela menerimanya. Itu adalah suatu ketentuan. Suatu ketentuan. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian terkait dengan pensiun ini, saya mencoba menanamkan di diri saya, pensiun bagi saya bukanlah artinya batas akhir untuk berhenti berkarya. Berkarir mungkin iya, karena seperti karir misalnya ada yang jadi, kita misalkan ada jadi kabak, ada jadi kepala dan sebagainya, itu adalah karir. Tapi karya tidak ada batasan untuk itu. Nah, itu salah satunya. Dan tentunya dengan akan masuknya saya ke masa pensiun, saya memang berharap istilahnya di dalam waktu menempuh pensiun ini saya tetap bisa berbuat dari sudut lain yang bukan sebagai seorang PNS, begitu kan. Dan saya juga berharap tetap bisa istilahnya berkiprah ataupun berbuat terkait dengan dunia pendidikan. Karena itulah dunia saya mulai dari dulunya sampai saat sekarang ini, sudah 34 tahun sebagai PNS itu mengelola pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi Pak, apa hal yang paling Bapak akan rindukan dari rutinitas selama ini Pak? Selama Bapak jadi PNS, nantinya tiba-tiba purna tugas gitu Pak. Yang biasanya setiap hari 7.30 udah di depan mesin finger kan. Jadi Pak, apa yang paling Bapak rindukan? Itulah salah satu yang akan menjadi kenangan indah. Bagaimana saya tentu tidak bisa melihat lagi teman-teman berlari-lari mengejar waktu pukul 7.30 itu kan, itu salah satunya ya. Yang lain-lainnya banyak aktivitas kita ya, yang kita lakukan secara bersama-sama. Tentu juga itu menjadi suatu kenangan begitu ya. Termasuk apel pagi kita begitu ya, setiap hari Senin yang kita lakukan. Saya kira itu pun akan menjadi suatu momen-momen yang indah, yang memang sulit istilahnya dilupakan dan memang tidak ingin dilupakan begitu ya. Nah, termasuklah kegiatan-kegiatan kita ketika melakukan suatu kegiatan di luar kampus kita ini ya. Ketika mau naik mobil ya. Karena sudah berkumpul bersama, yang sudah dewasa pun ada tingkah lakunya banyak yang masih seperti anak SD begitu kan. Hal-hal seperti ini ada sesuatu yang luar biasa begitu. Dan juga termasuk kebersamaan kita misalnya ketika ada hari-hari besar, bermacam-macam kegiatan yang dilakukan di sini adalah sesuatu yang mungkin sangat luar biasa untuk dikenang ya, untuk diingat ke depan. Nah, termasuk juga kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan seperti adanya kegiatan-kegiatan keagamaan kita dan semuanya. Nah, semuanya pasti sesuatu yang membekas nanti yang sulit untuk dilupakan gitu.
dan memang tidak ingin dilupakan begitu seperti itu. Iya. Ya. Baik Pak. Ya. Jadi setelah nanti purna tugas nih Pak, kira-kira udah ada nggak Pak rencana Bapak ke depan mau ngapain gitu Pak? Ya, ini menjawabnya sulit ini ya. Pasti ada, pasti ada yang akan yang akan diupayakan untuk menjadi wadah kita untuk berkarya begitu. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, saya mungkin akan tetap menggeluti dunia pendidikan. Nah seperti itu. Di samping itu pun saya dengan teman-teman, karena ada beberapa teman-teman yang sama-sama pensiun juga, mempunyai rencana ngobrol-ngobrol bersama dulu untuk melihat situasi bagaimana apa yang bisa dilakukan ke depannya. Yang jelas saya ingin membantu dunia pendidikan vokasi agar bisa lebih, ini yang sudah saya coba istilahnya mencoba menyusun atau mencoba mengembangkannya, yaitu bagaimana membantu pendidikan vokasi terutama SMK ini untuk lebih dekat dengan dunia industri, yang semacam hub dengan industri lah begitu, yang dalam hal ini mudah-mudahan akan mendukung kepada SMK agar mereka lebih dekat, dan industri pun mudah-mudahan akan tertolong dengan hal itu. Artinya ketika mereka menerima anak-anak ataupun siswa-siswa kita, mereka menjadi lebih mudah ataupun lebih bisa memanfaatkannya seperti itu. Iya, baik Pak. Ini terakhir nih Pak. Sebenarnya tadi udah Bapak jelaskan juga berkaitan dengan rencana Bapak ke depan. Apa sih harapan dan pesan Bapak untuk dunia pendidikan, khususnya pendidikan vokasi di Indonesia? Atau mungkin harapan dan pesan Bapak untuk BBL Pak, untuk kami yang ada di BBL nih Pak? Ya, saya lebih ingin berpesan kepada teman-teman di BBL, kepada dunia pendidikan kita, karena dunia pendidikan kita kan sungguh sangat makro begitu ya. Nah, kepada teman-teman di BBL, di bagian-bagian akhir kita bersama ini pun kan selalu saya katakan, pastikan bahwa setiap hari itu apa yang Bapak Ibu kerjakan bisa Bapak Ibu tunjukkan hasil kerjanya itu. Artinya ada produknya, ada dokumennya, dan seterusnya. Nah, itu satu penting, karena sekarang zamannya adalah zaman fakta dan bukti. Orang tidak percaya kita katakan kami sudah melakukan, tapi kita tidak bisa memperlihatkan bukti dan faktanya. Itu satu di antaranya yang paling penting kepada semua warga yang ada di BBL. Tidak terkecuali apakah dia PNS ataupun P3K, sama semuanya. Harus bisa memperlihatkan ini buktinya saya telah melakukan pekerjaan ini. Nah, kemudian pesan berikutnya tentu jagalah selalu kolaborasi, kerjasama, dan jaga nama baik balai besar kita ini. Apapun, serumit apapun Bapak dan Ibu di dalam ini, tapi keluar itu hendaknya kita itu tetap sama. Saya adalah warga BBL, saya harus menjunjung tinggi marwah BBL itu. Nah, kalau di dalam ini kita oke saja berdiskusi, bertengkar, oke saja kita beda pendapat, oke saja kita tidak seide semuanya, tidak masalah. Tetapi begitu diambil satu keputusan kita melakukan yang ini, maka semuanya diharapkan mendukung itu dan menyuarakan itu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin disitulah perannya pimpinan agar bisa memfasilitasi hal-hal seperti itu, dan kita berharap memang ke depannya nama BBL ini semakin semakin baik, semakin dikenal orang, dan yang paling penting semakin dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat pendidikan kita. Nah, itu harapannya. Dan ingat, jangan selalu nyaman ataupun puas dengan zona nyaman yang sudah ada. Perubahan begitu cepat di luar sana, maka teman-teman di BBL pun harus berani mengubah dirinya, mengubah diri masing-masing. Jangan puas dengan apa yang sudah didapatkan pada saat ini, baik dari segi kualifikasi pendidikan, baik dari segi kompetensi,
ataupun mungkin dari segi kita sebutlah kerjasama dan sebagainya, masih jauh kita dari sempurna. Tapi orang sudah melihat kita baik. Nah, itu yang harus kita akui. Orang lain sudah melihat kita baik, tapi ingat kita masih jauh dari kata sempurna, sangat jauh gitu ya. Nah, perlu kesadaran itu ada pada diri kita sehingga kita akan, kata orang sekarang ya, belajarlah terus menerus, berbuatlah terus menerus, berupayalah dengan sebaik-baiknya dan seterusnya. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu diingat oleh teman-teman. Jaga kekompakan, lindungi jaga marwah keluarga besar kita ini, nama baik BBL ini ke depan ya. Jangan istilahnya menyampaikan hal-hal jelek buruknya lembaga kita ini di luar sana, tapi sampaikan yang baik-baiknya, dukung, dan jangan pula didiamkan yang jelek dan buruk. Silakan didiskusikan bagaimana cara-cara mengatasi dan seterusnya, seperti itu. Iya, apalagi kita sudah berhasil memperoleh predikat itu betul. Ya Pak ya. Apalagi sudah WBBM. Selalu saya katakan WBBM suatu kebanggaan, tapi di balik itu ada tantangan luar biasa di WBBM. Jangan sampai nanti teman-teman kita kecewa, status kita sebagai ZWBBM ditarik oleh yang berwenang, karena mungkin ada di antara kita yang mencederai dari ZWBBM kita itu. Nah, ini yang selalu saya katakan kan di minggu-minggu terakhir ini, siapapun kita, jangan ada yang mencederai prinsip-prinsip ZWBBM. Kita semuanya harus berbuat konstruktif, berbuat yang bersifat baik, membangun dan seterusnya begitu. Nah, seperti itu. Bangga, tapi di balik itu ada tantangan luar biasa. Nah, ini perlu dipahamkan kepada seluruh warga kita begitu. Bukan hanya satu pihak. Dan ini termasuk juga kepada pimpinan. Kemarin kan saya sampaikan, termasuk unsur pimpinan. Jangan ada yang mencederai, termasuk kita semuanya. Jangan ada yang berperilaku mencederai dari prinsip-prinsip zona integritas, wilayah birokrasi bersih dan melayani itu. Nah, mudah-mudahan itu menjadi langgeng dan naik terus istilahnya secara kualitas terus meningkat, dan mudah-mudahan orang akan melihat begitu pentingnya keberadaan BBL ini di tengah-tengah dunia pendidikan kita. Seperti itu. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktu dan inspirasi yang telah dibagikan hari ini. Perjalanan dan dedikasi Bapak tentu menjadi teladan bagi kami semua. Semoga masa purna tugas nanti menjadi babak baru yang penuh kebahagiaan dan tetap penuh makna. Oke sahabat Banglis, itulah perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Tetap semangat menginspirasi dan bergerak untuk pendidikan Indonesia. BBPP MPV BBL komitmen berintegritas tinggi, bebas dari korupsi dan gratifikasi dengan layanan yang prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.